Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinova Heresena, peserta Latsar DTSDM Regional Kalimantan Selatan, Angkatan 2, Kelompok 2. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai analisis isu terkait upaya mewujudkan smart governance dengan perspektif manajemen ASN dan smart ASN di instansi tempat saya bekerja, yaitu Dinas Pertanian Kabupaten Balangan. Berikut ini merupakan identifikasi isu di Balai Penyuluhan Pertanian Tebing Tinggi, yaitu 1. Belum optimalnya pemilihan metode penyuluhan kepada petani. 2. Kurangnya tenaga penyuluh dibandingkan luas wilayah kerja penyuluh pertanian. 3. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam penyuluhan pertanian. 4. Rendahnya penerapan teknologi pertanian. 5. Pola pikir dan kebiasaan petani yang sulit untuk dirubah. Pada isu yang pertama yaitu belum optimalnya pemilihan metode penyuluhan kepada petani. Faktanya, materi dan cara penyampaian penyuluhan yang tidak sesuai dengan kebutuhan petani membuat petani kurang tertarik dalam berpartisipasi dan menerapkan program penyuluhan yang disampaikan oleh penyuluh pertanian. Pada isu yang kedua yaitu kurangnya tenaga penyuluh dibandingkan luas wilayah kerja penyuluh pertanian. Faktanya, jumlah tenaga penyuluh yang tidak sebanding dengan luas wilayah kerja penyuluh pertanian berdampak pada terhambatnya realisasi program penyuluhan dan kurang optimalnya penyelesaian masalah di kelompok tani. Pada isu yang ketiga yaitu keterbatasan sarana dan prasarana dalam penyuluhan pertanian. Faktanya, kegiatan rutin penyuluhan menjadi terhambat karena sarana dan prasarana penyuluhan yang terbatas. Alat peraga dan alat lahan percontohan yang terbatas membuat petani sulit meningkatkan wawasan dan pengetahuan dalam usaha tanian. Sedangkan pada isu yang keempat yaitu rendahnya penerapan teknologi pertanian. Faktanya, terbatasnya biaya dan bukti dari hasil penerapan teknologi pertanian membuat petani tidak tertarik dalam uji coba teknologi pertanian yang terbarukan. Dan pada isu yang kelima yaitu pola pikir dan kebiasaan petani yang sulit dirubah. Faktanya, masih berlakunya tradisi adat dalam bertani membuat penyuluh kesulitan dalam memberikan masukan dalam peningkatan produksi usaha milik petani. Dari kelima isu yang ada tersebut, kemudian dilakukan tapisan isu dengan menggunakan analisis APKL, di mana setiap isu dilakukan scoring dengan menggunakan teknik APKL yaitu aktual, problemik, halayak, dan layak, sehingga diperoleh 3 isu yang akan dibahas lebih lanjut, yaitu belum optimalnya pemilihan metode penyuluhan kepada petani, keterbatasan sarana dan prasarana dalam penyuluhan, dan kurangnya tenaga penyuluh dibanding luas wilayah kerja penyuluh pertanian. Selanjutnya, dilakukan analisis isu dengan metode USG, di mana dari ketiga isu yang terpilih sebelumnya dilakukan scoring dengan menggunakan analisis USG yaitu urgensi, seriousness, dan goal, di mana isu yang pertama yaitu belum optimalnya pemilihan metode penyuluhan kepada petani menjadi isu yang prioritas untuk dibahas lebih lanjut untuk ditemukan dampak dan penyelesaian masalahnya, sehingga harus segera dilakukan pembahasan lebih lanjut. Analisis dampak dari isu belum optimalnya pemilihan metode penyuluhan kepada petani akan berdampak pada 1. Rendahnya motivasi dan partisipasi petani dalam mengikuti kegiatan penyuluhan. 2. Materi penyuluhan yang tidak sesuai dengan kebutuhan petani sehingga tidak dapat menyelesaikan masalah petani. Ketiga, menambah biaya operasional karena penyuluhan yang tidak tepat sasaran. Keempat, menurunkan tingkat kepercayaan petani terhadap penyuluh pertanian itu sendiri. Selanjutnya, dari isu yang terpilih tersebut dilakukan analisis SWOT, diperoleh 1. Strengths, di mana tersedianya kualitas SDM yang kompeten. 2. Tersusunnya rencana kerja yang sistematis, sedangkan weakness-nya yaitu metode penyuluhan yang kurang tepat, media penyuluhan yang tidak mendukung, sedangkan opportunities-nya yaitu metode penyuluhan yang beragam, optimalisnya pelayanan penyuluhan, sedangkan threats-nya yaitu kelompok tani tidak rutin mengadakan pertemuan, terbatasnya dana penyuluhan petani.
Berikut ini merupakan alternatif penyelesaian masalah yang telah saya buat terhadap isu yang terpilih tersebut, yaitu pemilihan metode penyuluhan harus disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan oleh penyuluh dan sesuaikan dengan kebutuhan petani itu sendiri. Penyuluh menyediakan media penyuluhan yang sesuai dengan kebutuhan petani. Penggunaan media atau alat peraga yang sederhana dan menarik dapat dipilih penyuluh dalam kegiatan penyuluhan itu sendiri. Adapun langkah-langkah penyelesaian dapat dilakukan, yaitu 1. Menentukan tujuan dan sasaran penyuluhan secara tepat sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh petani. 2. Menentukan materi sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh petani, tingkat pengetahuan petani, dan kondisi sosial budaya petani itu sendiri. Ketiga, melakukan penyuluhan dengan metode yang dapat diterapkan langsung oleh petani dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di lapangan. Dari alternatif penyelesaian masalah tersebut, maka hasil yang diharapkan yaitu petani menjadi lebih antusias mengikuti kegiatan penyuluhan dan menerapkan program penyuluhan di usaha taninya dengan pihak yang terlibat yaitu petani, penyuluh, dinas pertanian, dan pemerintah di kabupaten itu sendiri. Sekian dan terima kasih.